di angka 100.000 ya. Jadi teman-teman jaga kesehatan di rumah saja, kecuali yang paling penting. Ini yang kita bahas hari ini sangat terkait erat dengan ujung tombak dari penanganan pandemi, yaitu rumah sakit, di mana rumah sakit pemerintah saat ini hampir semua sudah berstatus badan layanan umum. Ya, teman-teman, bahwa badan layanan umum ini adalah suatu terobosan gitu teman-teman ya, suatu terobosan yang ditempuh pemerintah dilandasi dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 maupun Undang 1, di mana salah satu bentuk instansi pemerintah adalah dengan bentuk badan layanan umum. Kita lihat profil badan layanan umum teman-teman, bahwa pendapatannya yang terlaporkan di LKPP di tahun 2017 ini datanya 47 triliun. Di tahun 2019 itu sudah lebih besar lagi nilainya, di mana teman-teman bisa lihat di slide nomor 2 ini bahwa, sebentar saya share ya slide-nya supaya teman-teman, tapi terlihat kan di layar kan ya? Terlihat Pak. Iya Pak. Oke. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat ada pendapatan dari jasa layanan umum, barang dan jasa layanan umum, di mana di situ ada 3 kelompok yang nilainya cukup signifikan, yaitu penyediaan barang dan jasa, pengelolaan wilayah kawasan, pengelolaan dana khusus, baru kemudian ada pendapatan dari pengelolaan BUMN, ini lumayan kecil, totalnya itu 44 triliun dari 47 triliun pendapatan BLU. Kalau dilihat profil satuan kerjanya, saat ini dia sudah lebih dari 250 ya, ini data yang 2017, yang 2019 dia sudah lebih dari 250. Teman-teman lihat di situ paling banyak adalah Kementerian Kesehatan. Nomor 2 adalah Kementerian Perhubungan dan Ristekdikti. Kementerian Kesehatan ini didominasi oleh rumah sakit. Jadi badan layanan umum di Kementerian Kesehatan pada umumnya adalah rumah sakit maupun sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Perhubungan itu juga paling banyak adalah terkait dengan politeknik yang ada di bawah Kementerian Perhubungan maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan perhubungan. Yang menarik juga di polisi itu 37, berarti polisi nomor 2 ya, 37, posisi 2017, dia ini paling banyak memang juga rumah sakit, di mana polisi itu punya rumah sakit kepolisian yang dalam beberapa tahun terakhir sudah dirubah juga bentuknya menjadi badan layanan umum. Ya, kalau Ristek dan Dikti ini paling banyak adalah universitas. Tapi ada beberapa universitas yang dia belum berbentuk BLU ataupun sudah tidak berbentuk BLU lagi. Karena dia sudah berbentuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa kementerian yang lain, ini macam-macam, ya. Ada 2 yang dia kayak bukan kementerian, dia adalah badan, yaitu kawasan Batam dan Sabang. Ini adalah BLU pengelola kawasan. Tapi tidak hanya 2 itu pengelola kawasan, ada pengelola kawasan yang lain, yaitu pengelola kawasan Gelora Bung Karno, pengelola kawasan PPK Kemayoran ya. Itu dikelola oleh BLU. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini lahir dari sebenarnya amanat dari Undang-Undang 1, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ya, terakhir dirubah dengan PP 74 tahun 2012. Kemudian untuk akuntansinya, nanti kita lihat bahwa dia sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam PP 23, nanti ada sejarahnya, yaitu dulu ketika PP 23 ini keluar, berbarengan dengan PP 24 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan waktu itu berbasis kas menuju akrual.
Sehingga PP 23 menyatakan bahwa BLU itu menjalankan akuntansinya menggunakan dua standar. Standar akuntansi keuangan ketika BLU sebagai entitas pelaporan dan standar akuntansi pemerintahan ketika dia sebagai satuan kerja menggunakan SAI bagian dari suatu kementerian lembaga. Nah, ini ada beberapa peraturan, teman-teman bisa lihat sendiri di situ ya, nanti dibaca semua peraturannya. Yang harus dibaca adalah PP 71 tahun 2010, khususnya di PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Itu wajib dibaca. Di PSAP 13 ini kemudian ada kekhususan bahwa BLU sebagai entitas pelaporan dia menggunakan PSAP 13. Hal ini pula yang kemudian sekarang BLU tidak lagi menggunakan standar akuntansi keuangan, tapi hanya menggunakan standar akuntansi pemerintahan dalam hal ini adalah PSAP 13, di mana itu sudah berbasis akrual. Kenapa BLU harus akuntansinya berbasis akrual? Nah, nanti kita lihat di sini ya. Gambaran umumnya teman-teman, BLU itu adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Jadi dia bukan badan usaha. Kalau badan usaha, dia mencari keuntungan. Semata-mata mencari keuntungan. Tujuan bisnis utamanya adalah mencari keuntungan. Badan usaha milik negara itu adalah mencari keuntungan. Indikator kinerja utamanya adalah tentang laba. Ya. Kalau BLU tidak atau tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dia adalah untuk pelayanan pada masyarakat. Tetapi dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ya. Sehingga karakteristik BLU bisa kita lihat bahwa dia adalah sebenarnya tetap instansi pemerintah, bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Dia menghasilkan barang atau jasa yang seluruh atau sebagiannya dinikmati oleh masyarakat, dijual pun bisa, ya. Tetapi tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dia dikelola secara otonom dengan bisnis like. Bisnis like itu artinya ada prinsip efisiensi dan produktivitas seperti dunia korporasi, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat, kemudian dia diberikan fleksibilitas. Apa saja fleksibilitas BLU? Ada beberapa fleksibilitas BLU, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, dia itu dapat menggunakan pendapatannya secara langsung, artinya apa? Tanpa disetor ke kas negara. Kemudian dia punya fleksibel budget dengan ambang batas. Dia boleh melakukan investasi jangka pendek sebagai konsekuensi kalau BLU itu ternyata boleh mengelola kas. Artinya uang yang diterima oleh BLU tidak langsung disetor ke kas negara, boleh tidak disetor, langsung dikelola, tapi nanti dia akan disahkan sebagai pendapatan negara bukan pajak. Dia cukup mengesahkan ke APBN, tapi uangnya tetap dikelola oleh BLU. Pegawainya boleh PNS, boleh non-PNS. Kemudian pengelolaan barangnya juga bisa lebih fleksibel dibanding satuan kerja biasa. Kemudian pengelolaan kas pemerintah ini yang luar biasa, fleksibilitas yang dipunya oleh BLU, sehingga dia punya langsung menggunakan kasnya bisa setelah mengesahkan, kemudian dia boleh memanfaatkan idle cash-nya dalam rangka investasi jangka pendek, mengelola kasnya. Tapi semata-mata tujuannya untuk meningkatkan kinerja layanan. Ketika kinerja layanan naik, maka dia akan otomatis kinerja keuangannya juga naik. Pendapatan operasional juga akan besar. Nah, ini beberapa kewajiban sebagai BLU, ada dia menyusun tarif layanan BLU, jadi walaupun dia tidak mengutamakan cari keuntungan, tapi dia harus menyusun tarif BLU yang wajar, sehingga operasional BLU itu bisa berjalan dengan baik, tetapi pelayanan masyarakat juga berjalan. Dokumen perencanaan dia harus sama kayak Satker biasa, tapi dia punya namanya rencana bisnis dan anggaran. Sistem akuntansi khusus dia boleh, kayak misalnya rumah sakit mau bikin sistem akuntansi khusus terkait dengan persediaan, boleh saja. Dia ada menyusun melaporkan laporan keuangan berdasarkan SAP. Ini yang lama, standar akuntansi keuangan. Pasca BLU ditetapkan menggunakan PSAP 13, sesudah 2018, itu dia tidak lagi menggunakan SAK. Kenapa? Karena sudah full akrual dan PSAP 13 sudah cukup untuk memfasilitasi kebutuhan dari BLU. Dia boleh melakukan pengesahan pendapatan dan belanja, ini kewajiban. Artinya apa? Dia boleh langsung menerima
tidak disetorkan ke negara, tapi wajib untuk mengesahkan karena bagian pendapatan dari BLU itu adalah pendapatan negara bukan pajak, sehingga si bendahara umum negara dalam hal ini harus mengetahui bahwa BLU sudah menerima pendapatan. Dia punya dewan pengawas, dia harus dilakukan audit, ya. Jadi sekali lagi sekarang auditnya atas laporan keuangan berdasarkan SAP itu tetap oleh pemeriksaan eksternal. Jadi dia BLU itu punya dua fungsi sebagai entitas pelaporan dan sebagai entitas akuntansi. Ketika dia sebagai entitas pelaporan, maka dia menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAP 13, ada 7 komponen, dan dia diaudit oleh auditor independen. Bisa oleh BPK ataupun KAP yang terdaftar di BPK. Dia boleh bentuk dewan pengawas, seperti dewan komisaris di perusahaan, yang mensupervisi, mengawasi, yang memberikan nasihat kepada direksi BLU. Menyusun SOP tentu, pengelolaan keuangan, kemudian dia boleh mengelola rekening wajib, ya mengelola rekening dan rekening itu harus dapat izin dari Menteri Keuangan. Jadi ini beberapa karakteristik BLU, teman-teman sudah tahu, dia instansi di pemerintah, kemudian dia selaku entitas pelaporan juga, selaku entitas akuntansi dia dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian lembaga yang membawahinya, dan dia menggunakan PSAP 13. Nah, sistem akuntansi BLU dia bagian dari SAI, tapi dia menggunakan PSAP 13 dan bisa punya sistem informasi manajemen keuangan secara mandiri untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan bisnisnya BLU. Basis akuntansi tentu dia ada basis akrual, basis kas tetap untuk laporan realisasi anggaran. Di slide nomor 11 teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia mulai tahun 2018 sepenuhnya menggunakan PSAP 13, SAIBA BLU sudah difasilitasi. Di PSAP 13 itu diatur mengenai pengakuan sama, tapi ada format laporan keuangan juga disediakan di situ. Kemudian sebagai basis PSAP 13 ini mengarahkan BLU ketika dia sebagai entitas pelaporan. Membuat laporan keuangan secara lengkap 7 komponen. Teman-teman lihat di slide berikutnya, komponen laporan keuangannya lengkap dari LRA, LPSAL, neraca, LO, LPE, LAK, dan caleg. Jadi lengkap. Ya. Nah, sebelum lanjut saya mau cerita bahwa BLU itu tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Jadi ketika kinerja layanan dan kinerja keuangan itu kemudian tidak lagi bagus, maka pembina BLU dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk pemerintah pusat dan Kementerian Teknis yang membawahinya itu bisa melakukan evaluasi status pengelolaan keuangan layanan BLU. Ketika misalnya hasil evaluasi tadi diputuskan bahwa BLU itu tidak lagi menjadi BLU, itu bisa saja. Jadi kata kuncinya BLU adalah kinerja layanan dan kinerja keuangan. Ketika kinerja layanan dan kinerja keuangannya jelek, Kementerian Keuangan selaku pembina BLU maupun Kementerian Teknisnya bisa menetapkan, Menteri Keuangan yang menetapkan bahwa BLU tadi statusnya dikembalikan menjadi satuan kerja biasa. Di laporan realisasi anggaran teman-teman sama, bedanya adalah di BLU dia tetap mengenal namanya surplus defisit dan dia boleh melakukan pembiayaan atas izin Menteri Keuangan. Pembiayaan artinya bisa lakukan utang jangka panjang, investasi jangka panjang, itu dia boleh, tetapi atas izin Menteri Keuangan. Kalau satuan kerja biasa dia tidak boleh. Ya, tidak boleh ada pengeluaran penerimaan pembiayaan di satuan kerja KL biasa. Hanya BLU saja yang boleh. Makanya kemudian laporan realisasi anggarannya muncullah ada surplus defisit, kemudian ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini teman-teman lihat di slide nomor 14, pendapatan BLU dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara, tetapi dia tetap merupakan pendapatan negara atau daerah untuk BLUD. Ya, asas bruto kecuali untuk kerjasama operasi, dia pakai asas neto, artinya mengeluarkan haknya mitra kerjasamanya dia sebelum dia mengakui sebagai pendapatan. Kemudian apabila dia disetor, kas BLU-nya disetor, itu dia akan mengurangi silpanya BLU. Otomatis menambah silpanya kas di bendahara umum negara. Di pendapatan LRA BLU, secara garis besar tetap diklasifikasikan sebagai PNBP BLU. Tetapi, di laporan keuangan BLU ini dirinci menjadi 5 jenis klasifikasi pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, layanan tapi bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya, ataupun entitas pelaporan yang lain dalam lingkungan pemerintahan yang sama, artinya dalam pemerintah pusat.
pendapatan hasil kerjasama, pendapatan yang berasal dari hibah, dan pendapatan BLU lainnya. Nanti kita lihat satu-satu, ya. Nah, di pendapatan ini, kenapa ada jenis-jenis ini? Adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja BLU itu seperti apa sih? Ketika pendapatan lain yang bersumber dari masyarakat, itu artinya apa? Dia terima uang langsung dari masyarakat. Kamu datang berobat ke rumah sakit Cipto, di sana misalnya ada pavilion Kencana yang sangat elit itu bagus banget. Ketika dia terima uang, itu dia akan mencatat sebagai klasifikasinya adalah pendapatan layanan bersumber dari masyarakat. Tapi dalam hal misalnya STAN, ya, STAN menerima mahasiswa didik dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri membayar ke STAN. Maka itu dia adalah pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Ketika STAN punya kerjasama gedung, dikerjasamakan, disewakan, dikelola oleh pihak ketiga. Maka hasil pengelolaan gedung tadi itu adalah pendapatan hasil kerjasama. Ketika STAN terima hibah dari suatu pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah Tangerang, maka kemudian dia mencatat itu sebagai hibah dalam bentuk kas. Pendapatan BLU lainnya adalah contohnya ketika STAN misalkan dia punya deposito, depositonya itu menghasilkan bunga, maka itu dicatat sebagai pendapatan BLU lainnya. Kemudian untuk belanja sama teman-teman, dia harus disahkan. Artinya uang tadi diterima oleh BLU, ketika uang tadi dikeluarkan untuk dipakai untuk operasional, maka BLU mencatat itu sebagai belanja ketika dia sudah mengesahkan bahwa lapor ke KPPN, kuasa bendahara umum negara, bahwa saya sudah keluarkan uang kas saya untuk operasional, belanja operasional saya sekian. Disahkanlah, keluarlah SP3 BLU, maka kemudian dia mencatat itu sebagai belanja BLU. Ya. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan itu sama seperti yang kemarin kita pelajari, gitu ya. Pada saat dia mengeluarkan uang, disahkan ke KPPN, maka itu diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Misalkan dia sudah dapat izin mau melakukan investasi dengan menanam penyertaan modal ke suatu perusahaan. Ketika sudah ada izin dari Menteri Keuangan, maka ketika uang itu keluar dan disahkan oleh KPPN, maka dia mencatat itu sebagai pengeluaran pembiayaan. Ya. Sebaliknya penerimaan pembiayaan itu ketika misalnya dia boleh melakukan pinjaman jangka panjang kalau disetujui oleh Menteri Keuangan. Ketika dia melakukan pinjaman jangka panjang, uangnya masuk, dia harus lapor ke bendahara umum negara bahwa saya terima uang dari pinjaman. Maka dicatatlah sebagai pengeluaran, sebagai penerimaan pembiayaan, sebagai penerimaan pembiayaan, kasnya bertambah, berasal dari penerimaan pembiayaan, dan dia akan mencatat itu sebagai utang jangka panjang di neracanya. Ya, ini selisih lebih kurang ya, dia dicatat sebagai silpa atau sigma. Kemudian ini format laporan realisasi anggaran, teman-teman bisa lihat di situ. Untuk bagian pendapatan dia ada dirinci, tapi secara akun dia tetap adalah 424 pendapatan 425 ya, pendapatan 424 atau 425 ya, 424 pendapatan BLU. Kemudian dia punya laporan perubahan saldo anggaran lebih karena dia punya silpa tadi, silpanya itu bisa dipegang oleh BLU, maka dia punya laporan saldo anggaran lebih. Sama seperti di pemerintah pusat maupun LKBUN. Dia ada sal awal, kemudian ditambah dengan silpanya dia, kalau ada koreksi maupun ada penggunaannya, kemudian nanti masukkan saldo akhir. Ini bentuk format salnya. Kemudian untuk laporan operasional dia sama, bedanya adalah nanti di pendapatan dia diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah dari alokasi APBN. Ini maksudnya apa? Misalnya kalau BLU masih terima atau di dalam DIPA-nya itu ada rupiah murni. Rupiah murni itu artinya apa? Nanti dia mencairkan ke APBN. Maka itu dia mencatat sebagai pendapatan dari alokasi APBN. Kenapa seperti ini? Karena BLU itu adalah entitas pelaporan secara independen, maka semua sumber daya yang dia gunakan itu akan dicatat sebagai pendapatan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Misalkan STAN, ketika masih dia terima rupiah murni, maka ketika dia mencairkan itu di KPPN, dia akan mencatat itu sebagai pendapatan dari alokasi APBN. Tapi di saat yang sama dia juga akan mencatat itu sebagai beban, seperti itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman, pendapatan yang kedua adalah sama kayak tadi, adalah pendapatan yang bersumber dari masyarakat, kemudian ada pendapatan yang bersumber dari bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, kemudian ada hasil sama,
BLU lainnya, hibah, kemudian itu semua dijelaskan di dalam contoh kalau sudah pasti. Nah, cuman teman-teman nanti lihat di situ bahwa BLU itu ada 3 rumpun. Yang pertama rumpun penyedia barang jasa, sakit, universitas, politeknik, dan sebagainya. Disusul, Mas. Dan dia juga bisa punya investasi jangka panjang. Beda dengan satuan kerja biasa di KM. Ya, kalau di kementerian lembaga itu tidak boleh ada investasi jangka pendek kalau satuan kerja biasa. Misalnya kantor Polres sebagai satker, dia nggak boleh punya investasi jangka pendek. Yang boleh hanya rumah sakit di lingkungan Polri yang sudah berstatus BLU. Dia nggak boleh punya piutang dari kegiatan BLU, ya udah jelas. Kemudian dia juga nggak boleh punya investasi jangka panjang. Jadi BLU ketika sudah dapat izin dari Menteri Keuangan, dia boleh saja punya investasi jangka panjang. Kemudian untuk investasi ini teman-teman, itu terdiri dari permanen dan non-permanen, tapi pada prinsipnya harus dapat izin dari Menteri Keuangan. Ada yang memang dia mengelola investasi non-permanen berupa apa? Berupa dana bergulir. Ya. Kemudian neraca bentuknya ini sama, ada beberapa tambahan di formatnya yaitu tadi kas pada BLU, teman-teman bisa lihat di situ kas pada BLU, ada piutang dari BLU baik operasional maupun non operasional. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Nah, ini adalah di format neraca yang tidak dipunyai oleh satuan kerja biasa. Ini laporan arus kas. Dia punya laporan arus kas, kenapa? Karena dia mengelola kas. Formatnya sama, ada komponen laporan arus kas itu dari aktivitas operasi, pendanaan, investasi, dan transitoris. Ya, sama. Kayak kalau waktu teman-teman belajar LKPP maupun LKBUN. Ya, ada operasi ya untuk operasionalia, ada investasi kalau dia melakukan aktivitas investasi dan pembelian aset tetap maupun penjualan aset tetap. Kemudian aktivitas pendanaan kalau dia melakukan penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan utang, ya, atau dia memberikan utang itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas transitoris itu adalah yang keluar masuk tetapi bukan haknya BLU, tidak ada kaitan dengan BLU secara langsung, tapi dikelola oleh BLU. Misalnya dia pungut iuran BPJS dari pegawainya BLU, nanti dia setorkan, nah itu masuk ke aktivitas transitoris. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran dan sebagainya itu digabungkan kecuali laporan arus kas dan laporan perubahan sal. Itu secara otomatis dia akan terkonsolidasi di unit yang punya fungsi pembendaharaan umum. Laporan operasional yang dikonsolidasikan juga sedikit dimodifikasi karena nanti aktivitas pendapatan dia kan ada beberapa klasifikasi yang untuk pendapatan dari pendapatan dari alokasi APBN itu secara otomatis dieliminasi. Oke, dalam hal tidak menerapkan lagi, tadi saya sampaikan bahwa ketika kinerja keuangannya jelek, maka dia kemudian dikembalikan statusnya sebagai satuan kerja biasa, maka ditutup status BLU-nya, kemudian dia kembali seperti satuan kerja biasa. Ada beberapa kebijakan pendapatan, ini tadi saya sampaikan, kalau dari alokasi APBN atau di parupiah murni, itu diakui pada saat realisasi kas keluar dari kas negara dalam bentuk SP2D masuk ke kasnya BLU,
itu dia pakai SP2D belanja biasa, itu diakui di saat yang bersamaan sebagai pendapatan dari alokasi APBN di laporan operasional. Ya, kalau perlakuan yang lain sama, untuk hibah berbeda, dia ketika ada uang masuk dari hibah, maka dia tidak perlu mengesahkan ke DJPPR, tapi itu nanti disahkan sebagai bagian dari pendapatan hibah. Ya, kalau hibah barang, pada saat serah terima, barangnya dimiliki oleh BLU, maka dia mengakui itu sebagai pendapatan hibah di dalam LO. Di LRA-nya tidak, karena itu berupa barang. Oke, ini sudah. Kemudian di slide nomor 34, ini untuk pendapatan dari hibah dari masyarakat sama sebenarnya prinsipnya. Kemudian untuk dari pelayanan itu pada saat ketika LRA itu ya pada saat dia sudah disahkan gitu ya. Tapi kalau LO ketika dia sudah yakin bahwa itu adalah haknya BLU. Ini ada pendapatan BLU yang disahkan, ada beberapa jenis teman-teman. Semua itu harus disahkan. Yang tidak perlu disahkan adalah alokasi APBN. Kenapa ya? Dia secara otomatis waktu dia mencairkan SP2D, ya dokumennya adalah SP2D, jadi tidak perlu disahkan, itu hanya muncul di LO saja. Oke, kemudian kebijakan-kebijakan akuntansi yang ada untuk penyajian pendapatan LO, ini teman-teman bisa lihat matriksnya di sini, ada dokumen sumbernya apa saja, ya. Kemudian untuk penyajian pendapatan LO di sini, ya untuk nilai pendapatan hibah untuk penerima masyarakat ya tentu nilainya adalah sebesar yang diterima, tetapi harus disahkan dulu. Nanti ada dokumen sumbernya surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU, gitu teman-teman ya. Jadi selalu kalau untuk LRA dia harus disahkan dulu, baru bisa diakui pendapatan maupun belanjanya. Ya, ketika dia sudah disahkan maka secara otomatis kasnya akan bertambah, kas BLU-nya bertambah. Oke. Kemudian untuk beban sama prinsipnya, ya ada beban pegawai, beban barang, beban persediaan, dijual kepada masyarakat, beban pemeliharaan, beban perjalanan, penyisihan, beban penyusutan, beban amortisasi itu sama prinsipnya. Tidak ada yang berbeda. Untuk belanja dia pakai SPM, kalau yang dari rupiah murni SPM SP2D, tapi kalau dari kas BLU dia berdasarkan pengesahan. Oke, untuk beban ini sama prinsipnya teman-teman, jadi pengakuan pengukurannya itu sama prinsipnya dengan satuan kerja biasa. Penyisian piutang juga sama prinsipnya. Kemudian untuk pengesahan beban, pengesahan belanjanya, sekali lagi wajib dia mengesahkan belanja. Ya, kalau dia tidak mengesahkan nanti ada hitungan kasnya jadi nggak pas. Kenapa? Karena kas BLU itu berkurang ketika dia disahkan, walaupun uangnya sudah keluar. Di pembukuannya itu nggak bisa berkurang ketika dia belum disahkan sebagai belanja. Untuk beban sebenarnya sama prinsipnya ya. Dengan satker biasa itu sama prinsipnya, tapi untuk dokumen sumber kalau yang terkait dengan BLU ini untuk dokumen sumber yang LRA itu memang harus ada SP3B atau SP2B BLU. Penyajian beban BLU ini sama prinsipnya dengan satuan kerja biasa, ada berbagai macam jenis ini. Kemudian untuk belanjanya, kalau untuk yang dari rupiah murni bisa saja ada belanja pegawai, barang, modal, bisa saja. Sedangkan kalau untuk pengesahan dia pasti di belanja barang atau belanja modal. Dan BLU juga bisa, kalau misalnya dia punya utang jangka panjang maka ada belanja bunga. Ya, sama kayak BUN. Pengakuan pengukuran tentu nilai yang tercantum di dalam SPM SP2D maupun SP3B BLU atau SP2B BLU. Ini SP3B sama SP2B ini saya mengganti SPM dan SP2D. Kemudian untuk kas setara kas, nah ini teman-teman harus perhatikan bahwa BLU dia punya kas tersendiri karena dia boleh memakai langsung, maka dia ada kas dan bank BLU. Ada beberapa jenis kas dan bank BLU disahkan, maksudnya apa nih? Dia sudah terima pendapatan, tapi dia belum mengesahkan KPPN, maka kas yang dia terima itu diakui sebagai kas dan bank BLU yang belum disahkan. Ketika sudah disahkan, kas dan bank BLU-nya direklas menjadi kas dan bank BLU. Ketika terjadi belanja, kas bank BLU-nya akan berkurang. Sebaliknya, belanja yang sudah disahkan ya, sebaliknya ketika ada pendapatan lagi dan disahkan, dia akan menambah kas dan bank BLU. Setara kas BLU ini apa? Artinya yang dia sudah berubah menjadi deposito, misalnya deposito 1 bulan. Deposito sampai dengan kurang 3 bulan itu diakui sebagai setara kas
BLU. Kas lainnya ini apa? Kas lainnya ini adalah macam-macam ya, ada uang titipan dan sebagainya. Dana kelolaan itu masuk ke kas lainnya di BLU. Kas jumlah pengeluaran sama prinsipnya dengan satuan kerja biasa. Ya, ini ada beberapa prinsip pengakuan pengukuran. Kas dan bank BLU yang belum disahkan diakui pada saat transaksional, ya. Kas dan bank BLU itu pada saat dia terbit SP3B, SP2B BLU ataupun SP3B BLU itu dia akan bertambah atau berkurang. Ya. Kas lainnya di BLU ini sama, ya, pada saat dia bertransaksi terima uang, misalnya titipan, uang jaminan, uang muka pelayanan, atau pajak yang disetor, itu dianggap sebagai kas lainnya di BLU. Kas jumlah pengeluaran prinsipnya sama dengan satker biasa. Kemudian ini yang belum disahkan, itu ya bisa saja, kenapa dia tidak disahkan, bisa saja memang dia tidak perlu disahkan. Kenapa ya? Karena itu adalah setara kas BLU ataupun kas lainnya di BLU. Tapi kalau dari pendapatan, dia harus disahkan. Oke, nah yang belum disahkan itu tetap bisa taruh di aset lancar, ya BLU yang sudah disahkan di aset lancar. Kemudian dana kelolaan kalau kas lainnya itu bisa saja dia ditaruh di aset lainnya kalau bentuknya adalah dana kelolaan. Kemudian untuk investasi jangka pendek ketika dia melakukan uangnya dipindah menjadi deposito, ya dia tidak meminta pengesahan ke KPPN. Kenapa? Karena sebelumnya sudah disahkan, kan dari kas BLU itu kemudian dia pindah menjadi investasi jangka pendek. Untuk hibah, teman-teman itu sekali lagi sama prinsipnya, bedanya adalah kalau hibah berupa kas, kalau satuan kerja biasa kan mengesahkan di BPR, kalau BLU itu mengesahkannya ke BPN. Dan dia mengakui itu sebagai pendapatan hibah. Kalau di satker biasa itu tidak mengakui sebagai pendapatan hibah. Pendapatan hibah diakui oleh bendahara umum negara. Dia hanya mengakui kasnya ketika dia belanjakan, dia sahkan menjadi belanja yang dibiayai dari hibah. Kalau BLU itu pendapatannya juga disahkan, tapi oleh KPPN. Ada hibah uang, hibah